وجدي وجد أساتذتي وأساتذة مشايخ مشايخ مشايخي سلسلاتي مخصوصا بين واوي وعبدنا غير ربي بيعبد بيعبدنا بمخلد بني ويريد بفاقي بزمرجي ويبكاري بشم أشعاري بخلد بينما ويبقى رسول قول وسنة من الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sinau dhisik halaman 116 alinea kedua. Pokok titik-titik habis huruf gurine wis enek harokate iku sakjane wis enak iku sakjane. Enak. Tinggal sampai titik nomor K. Telung baris wae. Waqat sampai alaihimus sholatu wassalam. Ingane tak kon sinau sing lanang. Nanti saiki sing lanang sing maca sampai wedok ben sinau di 10 menit. Wes 10 menit gak iso berarti sak terus gak iso, mesti mulek ya, wis muncul-muncul wis bulet ya. Ya aku 10 detik wis harus ketemu wis beres sana. Ayo dimulai. Aril, Aril. Ana sak kaidah, wis tak wis ndiko. Waqat, ana wis tak bahas waqat. Sing halaman 115 waqat, qat wis tak bahas. Iki keterangan iku. Qat iku pasti masuk nang kalimat fi'il. Ngono lah itu fi'il apa kan. Qat warodat qat wis akeh ngono. Berarti nanti yang jatuh setelah qat itu pasti kalau sama goleki fi'il apa. Fi'il terus tak kayak kamu seperti itu. Jadi sekretari dibaca tak sekretari. Waqad ittafaqa a'immatul muslimin kama akhidu minas syafa asy-syarif ala asamatil mursalin minhum bil wahyi ila anbiya'il basyari kama usimal anbiya alaihi salatu wassalam. Lumayan lah. Artinya apa sama baca ini? Sekilas mawon. Ayo, kamu suruh delok kamu sih, jadi gak iso. Kamu sih dibuka. Ayo, Nil, ya Nil. Dibaca di sini.
Kul. Waqad tafaqa a'immatul muslimina kama yu'akhidhu minasy-syifa'is syarifi ala ismatil mursalina minhum bil wahyi ila ambiya'il basyari kama asomal ambiya'u alaihi wassalatu wassalam. Iya maksudnya yang baca. Telah sepakat umatnya orang muslim kama seperti di dalam kitab Syifa'i Syarifi tentang terjaganya beberapa utusan dengan wahyu kepada beberapa nabinya orang muslim manusia terhadap beberapa nabinya manusia. Terus seperti terjaganya Salman mocone piye Mang? pripun? Salman ora maca piye? Asoma Asoma itu berarti mabni fa'il. Berarti kalau asoma berarti asoma artinya apa? jaga Jogo. Udah kan sekarang boleh guys nanti ini. apa? Wis bagol kamu artinya. Asoma artinya jogo, ya tak? Kalau jogo, siapa sih jogo? Itu ada harokatnya. Al-Anbiya'u sama seperti para nabi menjaga. Nek sampean waca a-so-ma. Paham betul kalau asoma artinya apa? Jaga. Jogo. Ya kan siapa sih jogo? Nabi. Nabi jogo apa? Kitab. Di itu berarti wis pemahamannya wis ngawur, wis di luar teks. Nang teksnya ngono enggak ada kata-kata kitab nang teksnya itu berarti wis sama wis gladra. Wis karepe piye simpel ya omong. Iki tiga baris ini piye intine ngene wis. Iki bahasa apa meneh sih lah? Bahasa apa meneh sih? Bahasa apa? Nabi yang menjaga kitab. Bahasa apa sih Ril? Cik bahasa apa Ril? Hah? Wahyu. Oh iya udah diseneni sak jam ya, nggak iso-iso ya. Mbak, siapa jadi saya sebelas hari bisik lah. Biasanya kan alimah biasanya itu. Ero, Dojo. Sebesar lah balik SP toh. Ya toh, nah ya berarti kan harus belajar tasrif bareng. Aku kalau tasrif kan wajar, enggak belajar tasrif, ya kan? Sampai kan enggak kleru ya kebangetan mau belajar tasrif. Nah, piye macane? Kucik gorong tak tekoki sing jelimet-jelimet iku. Iku sing penting bagiku sementara dhisik sampean 3 baris ini maca wis bener. Ngono kan? Wis bener dan gak bener rata-rata wis 80% bener lah. Iku wis lumayan lah, wis uteke wis mudah encer dik lah. Munir sih panggang ngono lah memang setelane ngono munir paling wis. Hari baru belajar meneh. Cik adoh karo iku lumure. Ini coba doh, Eza.
anbiya'i basyari kama nasalkan anbiya'u alaihim sholat wassalam. Saya apa baca dewa mudah zero dibagi zero. Ya saya. Itu zaid. Piye bacane mau? Waqat ittafaqo. Iku kata dasarnya. Karena aku harus muni kan roto-roto kalian fil kan tadi. Iku fil madha fil mudhari. Jadi wong kofe wis ojo fathah berarti wis madi ngono kan. Ojo fathah. Madine wazane apa itu coba? Kan berarti itu pasti bukan sulati mujarrad, jumlah hurufnya ada 4, ketoke ada 4. Jadi bedah nanti ya meneh nanti kita bahas. Siji tok pertanyaannya cukup iku tok. Waqatin tafaqo. Apa roh kata dasarnya apa? 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 Ta fa ko. Ya, alhamdulillah. Kayak sekarang pipi, saiki bahasa sing maca zaro, saiki sama bahasa sekarang 3 baris sing diwaca iki piye coba. Sikul wis lumayan. Piye karepe? Terang ketemu. Zaro. Temu dereng. Piye? 3 baris tok ya. Intine niku. Di sing menyebarne iku sing ndi to? Sing menyebarne iku dari 3 baris itu mufradat yang bermakna menyebarkan sing ndi to itu. Piye wis ketemu wis ilhame medhen apa durung? Apa nyapu ping rembang ilhame. Oh nir, biasanya putri ini tak terduga ilmu laduni. Ini ketemu terus nih. Kali. Ikut dirat apa gak ane? Nggih. Iya. Jenengan. Lho awakmu ngeralate beralat meneh pendapat tadi sing sampean waca itu. Sampean ralat apa tetep koyo mau? Oh. Piye sampe to? Siji. Ittafaqo. Wazane ifta'ala. Lho gak padha. Wawu kata dasarnya adalah wawu fa qaf. Iutafaqo asline. Kemudian wawune digua. Jadi ittafaqo.
Jadi sama muwafaqah tahu ketemu enggak arti wifqun muwafaqah. Kata dasarnya adalah wafaqah. Karena kamus itu enggak ngantel berano. Real. Boleh kamus juga, boleh kamus wi. Iku lho kamus iku lho bukan pawu faqah. Kan boleh ora sampe kok cek kamu siji nang omah sampean kok arep wedok jaman belajar nang omah. Iki ben ora lanang siji kok nang omah cek siji. Wa fa qa. Tahu kru hadis dari zaman muttafaqun alaih. Ya ta. Muttafaqun alaih dari kata dasar ini maknanya wafaqo. Nah ketemu ngeten imsak dari kula imsak kita ketemu ya lho tinggal turu wis bolak-balik terus ronde. Ini boleh oh lente boleh kamus lente 100 kamus gak ada buka tok era ini. Lah itu kan kurang detik aku. Ini detik ketemu wae. Wafaqo halaman 1571. Enek maneh ittafaqo iku halaman 1572. Delok iku dhewe. Nih. Kene iki wis perubahan. Iki kata dasare nang kene. Boleh enek kata-kata ittafaqo. Di mana? Padahal wis dituduhi mah bisa. Niki. Wafaqo bisa dhewe waca. Nggih. Nah, walian dhuwur dhewe garis kok. Dijir enek ittafaqo ma'ahu. Nggih. Nah, enek to apa artinya? Setuju dengan Setuju berarti maknanya itu. Berarti telah setuju, ngono kan? Sepakat itu. Berarti kata dasarnya piye lek goleki sama boleh kok dhuwur iku mau. Kok dhuwure dibalik mau. Kata dasarnya ada 3 huruf wa fa qa. Jadi isor pojok iku to sing dinempang isor. Wa fa qa itu kata dasarnya. Ketemu artinya kot maknanya sungguh ittafaqo. Nek sampean enggak ngerti kata dasarnya, sampean golek teko huruf ta. Iku wis gak ketemu sampean. Tafaqo artinya apa itu gak ketemu maknanya yang cocok di sini. Paham ya? Wa qadim tafaqo dan sungguh-sungguh telah sepakat. Siapa yang sepakat? Lah itu namanya fa'il, golek fa'il wis dikarokati. Yes itu ketemu fa'ilnya a'immatul mursalin. A'immah jamak dari mufrad imam. Duduk umat. Umat itu hamzah siji. Kalau a'immah itu jamak, bentuk jamak dari lafaz imam. A'immatul muslimin. Beberapa imamnya orang-orang Muslim. Imam-imam orang Muslim telah bersepakat. Terus ada tanda strip kama yukhadu minasyifa syarif. Ini berarti menunjukkan itu sudah pembahasan yang lain. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesia itu ada tanda petik. Contohnya sama mau telah hadir Kiai Haji Marzuki Mustaqar dalam pengajian gini. Terus setelah nama Kiai Marzuki Mustaqar itu tanda huruf ketua PWNU Jawa Timur. Dalam pengajiannya, mana kan ada tanda huruf ketua PWNU Jawa Timur. Itu berarti antara yang jatuh di luar lingkaran itu dengan yang di dalam lingkaran itu enggak ada hubungannya. Pembahasannya beda. Nah, kama
Tadi iki nanti nggak usah di mana dhisik ya enggak jumbo. Nanti itu napa jenenge diloncati dhisik. Wes. Berarti itu nanti sepakat atasnya apa ngoten nggih. Imamnya para utusan tadi itu sepakat apa sih? Ala ismatil mursalin. Sepakat atas yang disepakati itu apa? Ya ini isma maknanya apa? Terjaga. Mursalin maknanya apa? Utusan siapa? Nabi. Ngawur, panggang ngawur. Enek kata-kata minhum, aku nek ngomong bolak-balik toh. Kuncinya itu ada kata-kata pada minhum. Minhum itu rujuknya di mana? Kemana rujuknya? Niki napa? Imam. Bahasa apa Zat? Malaikat. Sing wedok sing mlebu tas iki berarti nggih utusan-utusan yang terdiri yang berasal dari golongan malaikat. Berarti malaikat yang diutus dengan membawa wahyu kepada nabi-nabi yang berasal dari golongan manusia. Berarti ini pembahasannya apa? Jadi kesepakatannya apa kesepakatannya? Apa yang disepakati? Apa? Malaikat yang mempunyai tugas sebagai utusan, diutus kepada para manusia yang menjadi nabi dengan membawa wahyu, itu sama ulama Islam, pemimpin Islam disepakati berstatus ismah, terjaga dari dosa-dosa. Paham gak? Paham betul? Paham? Dereng. Hah? Diril, paham betul Diril? Apa tidak salah? Bagaimana? Ulama-ulama Islam yang menjadi pemimpin telah sepakat. Kata-kata sepakat yang disepakati apa coba? Apa yang disepakati? Ala ismatil mursalina minhum. Sepakat atas terjaganya utusan dari mana sih? Minhum, dari golongan malaikat. Berarti dari sini tinggal kembang ini pemahamannya. Berarti malaikat itu ada yang diutus untuk manusia dengan membawa wahyu, ada yang tidak. Tinggal balik menurut logikane. Gak usah mikir jauh jeru tapi dilumusne pikirane, digamblane, dijembarne. Paham gak? Paham gak? Ulama-ulama Islam telah sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwasanya malaikat yang mempunyai tugas sebagai utusan, sebagai utusan yang diutus untuk kepada para nabi. Berarti mikir ini yang diutus ada berapa? Ada dua. Siji malaikat, siji nabi. Betul. Lek malaikat diutus kepada para nabi, lek nabi diutus kepada para menungso. Nyambal betul. Lah ngono masuk leren diterang nih. Itu berarti sampean itu napa jenenge logikanya itu cek perlu dibina, cek perlu dikembangkan ben ngerti. Bon? Wes. Dari mana? Dari kuncinya itu dari mana kalau bahwasanya malaikat itu ada yang diutus? Dari kata-kata minhum, rujuknya wis tak omongi ketuanane kok minhum itu rujuknya di sama ketemu dhisik. Oh iki wis diomongne bahas tentang malaikat. Nah mulane iki kan mesti tahu tak omongane kan senjatanya itu wis ketemu kabeh, tinggal penggunaan senjatanya yang betul apa enggak. Ketemu
Lah baru ku titik kama iki lek sampean waca kama asoma sama seperti para nabi itu menjaga. Menjaga apa coba? Iki sing dibahas apa coba? Kalau ismatil mursalin minhum malaikat terjaga dosanya. Sapa yang jaga? Ya Gusti Allah. Berarti kalau kama asoma itu nanti fakilnya sama merujukkan wan ambiyat itu keliru. Terus gimana Pak? Itu diwaca domai ambiyai. Berarti tinggal fiilnya dibentuk ke mabni majhul kama usima sama seperti para nabi itu terjaga di kama usima koyo oleh den jogo sapa al anbiya pira-pira nabi. Nah, kan tadi kalau kita tahu mengenai zaman kalau itu kama ansoma sama baca itu betul-betul wong napa jenenge ngarani tuntutan kalimatnya juga sama. Dan nggak ada harokat pasti di situ yang ada itu cuma harokat domain melewat ambiyat toh. Ansomanya nggak ada harokatnya sama sekali. Kalau sama baca ansoma dengan mabni fa'il itu nanti maknanya itu buleti ansoma menjaga, nabi menjaga, jaga sopo. Jadi wong jaga awake dhewe gak iso arti jaga wong. Berarti tinggal dibentuk ke mabni majhul. Kayak wae nalika piye carane bentuk mabni majhul sama mabni fa'il? Kalau mabni majhul sing kaidah awalnya huruf awalnya pasti berharokat dhamma. Berharokat dhamma. Dia kalau itu fi'il madhi. Kalau itu fi'il madhi huruf kedua dari akhir pasti dibaca kasroh. Walaupun nanti jumlah huruf fi'il madhi tersebut ada 6. Istaghfaro minta ampun. Ustufiro. Golek diterangke dicatat. Catat terus dipahami, orang dicatat ditumpuk tinggal tiktokan ya beberapa kabeh. Istaghfaro minta ampunan. Ustufiro dimintai ampunan. Beda bukan? Ustufiro itu jumlah hurufnya ada 6. Alif, sin, ta, waw, fa, ro. Jadi kaidah awalnya tetap huruf terawal dari fi'il madhi diwaca dhamma, huruf terakhir kedua dari belakang diwaca kasroh. Itu kalau fi'il madhi. Padha iku wis didingon padha iku. Lah kalau fi'il mudhari sing diwaca iku mau kama yukhadu. Kalau fi'il mudhari huruf awalnya sama seperti madhi dibaca dhamma, huruf terakhir kedua dibaca fathah. Walaupun jumlah fi'il mudhari'nya nanti lebih dari 3 huruf padha kabeh. Yukhadu, yastaghfiru, yustaghfaru. Ketemu ya? Tahu betul? Paham betul? Sing maaf sing sama ngomong. Lah itu tak omongin kan. Lah ini aku berani taruhan kok nggih. Dadi sing tak omongin bolak-balik, jangan pernah bosen dan jangan pernah putus asa. Model maca ngeten iki niku sorokan itu luwih cepet itu. Setahun sampai mempeng dengan model cara ngeten iki golek dhewe maknanya bisa menentukan oh ini harus mabni maf'ul atau mabni majhul. Iki rujuke nanti, iki pemahamannya kalau dibaca gini nanti kayak gini. Setahun tok ngelune. Setelah itu nanti sampai 2 tahun selanjutnya itu maca semakin ngewek semakin gampang. Timbang arek sing wis maca maknani yang maca bolak-balik sing sampean iso ya mek kuwi tok. Yang sampean bisa hanya yang ada maknanya. Sampean sing dikei kotoran ngeten iki gak bisa karena memang saya gak dilatih teng mriku. Paham betul?
dengan bahasa yang dimaknani ngeten niku itu kan yo kabeh guru itu nyapi. Sama itu ibaratnya didulang. Tapi kalau saya kan yo tak dulang yo tak kon mandiri dhewe. Goleki maknane dhewe kan gak mendino kan. Sing dina kemis yo tak maknani, sing tafsir Munir juga tak maknani kan. Iki kan cuma cara saya untuk membantu sampean untuk mandiri maca kitab. Pun, apa teh? Nah, butuh waktu lah ini buat kita sampean langsung tolong kali budalan iso ngono kan. Yo iso ae gampang kan delok gerahe uteknya dhewe-dhewe lho. Lek otaknya canggih itu dhewe yo ayo ae. Lek utek iku wendo e. Lek ngidam-ngidam kecok bisa ngono. Lah jalan cepet ya kok diceritane. Tapi aja cepet-cepet orang-orang alim sing pinter-pinter umure gak tuwa-tuwa. Imam Sibawayh itu ahli nahwu cuma 33 tahun umurnya. Aku 34, cek tuwe aku Imam Sibawayh. Bocor setahun. Imam Nawawi karangane akeh cuma 49 tahun. Belum nikah sampai 19 tahun. Kok udah gede karangane kitab iki. Alim-alim di Jampes, Seksan Jampes ya ngono, gak sampai 50 tahun tinggal. Jadi wong biasa-biasa wae. Biasa-biasa alime gak patek nemen-nemen umure dawa. Timbang wali umure cedhek gak patek manfaate. Paham boten? Sing wedok. Paham nggih karepku? Dadi lek sampean iku mau sing dulu yang saya tak alami ngoten niku, Pak. Dadi kalau sak maca 3 baris tak peruan kali kabeh maknane iki ketemu diwaca mabani fa'al dan iki wis ketemu sak baris versi ini. Versi kalimat ini dibaca mabani fa'il. Oh maknane ngenten. Set. Jangan-jangan kok gak penak. Diucap-ucap meneh. Oh iki kudune diganti ini. Oh iki rusuke ternyata kleru. Urep mandiri ya itu namanya. Jadi gak butuh aslinya itu yang tak pedoman itu dawuh Pak Guruku. Nah sumber sari alfiyah itu hakikinya itu enggak untuk maca kitab, untuk ngarang kitab. Alhamdulillah aku sekarang, ya kan? Lek terima maca kitab wae cukup jurumiyah, tasrif, gandeng kamus wis cukup ya maca kitab. Alfiyah kejeron bisa. Wis jurumiyah gak paham, keterangan jurumiyah, keterangan alfiyah budi gak paham bisa. Maca kitab gak iso. Bener akhirnya. Wes, ketemu ya. Ketemu. Di mana? Yang saya tak tinggal kama yukhadu minasyifa syarif. Ini keterangan ini cara susunannya itu tidak harus diseleh mengarep ngeten iki. Tapi berhubung ini teksnya seleh ngarep, nggih mboten napa-napa. Kama kaya apa? Seperti sesuatu yukhadu yang diambil minasyifa dari obat. Nek dimana ngono nggih? Asyarifi yang mulia. Berarti seperti keterangan yang mengatakan bahwasanya para imamnya orang Islam telah bersepakat bahwasanya malaikat-malaikat yang bertugas menjadi utusan Allah kepada para nabi, yang nabi tersebut berasal dari manusia, itu berstatus ismah, berstatus terjaga dari dosa. Semua ulama sepakat. Kama usima al-anbiya alaihi salatu wassalam, sama seperti halnya para nabi yang berasal dari manusia itu terjaga dari dosa. Ikut terjemahannya. Keterangan semacam ini diambil dari Syifa Syarif. Nah, Syifa Syarif inilah sama maknanya lugawi, berarti obat yang mulia, berarti apotek. Nah, maka dipahami Syifa Syarif itu nama kitab, jadi nggak usah dimaknani obat yang mulia, nggak usah kayak gitu. Keterangan semacam ini yang sudah saya bilang tadi itu rujukannya diambil dari kitab yang bernama Syifa Syarif.
Nah, nanti itu kan kemudian dikembang nih sih. Ada yang ngaji udah gede kan kembali di bangsa cincin di sini. Loh, berarti ada malaikat yang tidak isma, Pak. Ada malaikat yang terjaga dari putusannya dari nopo dari dosa. Dan kalau cerita-cerita Israiliyat, cerita-cerita yang berasal dari orang Israel, ada dua malaikat bernama Harut dan Marut. Gitu, itu di dalam surat Al-Baqarah tahu terangnya tafsir Mutin itu kan. Menurut Harut Marut itu didukne karena status mereka sebagai malaikat yang saksi. Apa iso to menungso kuwi dadi khalifah di bumi. Kayaknya sama Gusti Allah dileh-lehne. Dileh-lehne kuwi diisi-isi. Dan sampean gak ngerti menungso kuwi walaupun ketoke bola hulu ngono kan. Ya kan klutruk menungso ketok ngono kan. Jajalo waktu tak wahi kaya sing tak wahi menungso. Malaikat bisa mengatakan tidak berdosa karena malaikat tidak diberi hawa nafsu. Akhirnya Harut Marut dikei nafsu kalau Gusti Allah duduk ini bumi dalam satu versi sampai menghamili seorang perempuan. Nah, berarti dari cerita ini, nah, ada malaikat-malaikat yang tidak isma, tidak terjaga dari dosa. Paham betul? Tapi itu untuk golongan malaikat-malaikat yang bukan untuk diutus kepada manusia dengan cara membawa wahyu. Lek sampean ngaji aswaja kuwi ulama Syiah ekstrim, Syiah golak yang dipimpin sama lali aku jadi Mirza Sopo lali yang Mirza Gulam tidak salah. Kalau keliru ya. Pokok jenenge namanya Syiah Gulat itu mengatakan malaikat Jibril itu malaikat pengkhianat. Loh, ini untuk memberi wawasan ini. Karena kenapa? Jibril itu berkhianat. Wahyu itu harusnya diturunkan untuk Ali bin Abi Thalib, bukan untuk Nabi Muhammad. Ini Syiah Gulat, Syiah ekstrim. Berarti ada tandingannya pendapat ini itu ada. Tapi itu tidak masuk. Ulama sepakat Syiah yang jenis mono mau Syiah yang jenis bulat itu keluar dari agama Islam karena tidak pokok memiliki sesuatu yang sangat tidak sama dengan agama Islam. Itu namanya Syiah bulat. Untuk yang mengatakan malaikat Jibril itu malaikat pengkhianat karena wahyunya Allah itu harusnya untuk Ali bin Abi Thalib, lah kok diwahyai Nabi Muhammad. Itu pendapatnya Mirza Gulam apa siapa itu kok Syiah nama Syiah Gulam. Apa betul? Nah, guys, ada siapa tanyakan tadi? Bon, saya sama tanyakan tadi. Jadi rajinlah membaca ben apa jenenge kamus itu sampean waca. Pada sepedok tak kayak kamus munjid itu kok kamusnya Arab tapi terjemahnya ya Arab. Kalau belajar kan udah lo aku ngono belajar dulu yang pertama Mahmud Yunus iki kan sing cilik bukan gak duwe aku apa jenenge duwe sih bener Pak Lan sih ngarani apa jenenge kuwi Al-Munawir duwe kamus Munawir bener Pak Lan tapi dhisik di guru cilitan ngono cek dondoman dhisik cilik aku kemudian nek kamus apa Mahmud Yunus kuwi bener Pak Lan dhisik terus gede ganti Munjid Munawir itu rujukannya Munjid. Jadi Munawir itu translate-nya Munjid. Cuman apa yang di Munjid pasiennya dan Munawir. Ya wali yo, yang di Munawir pasti ada di Munjid, tapi di Munjid gak kabeh nek Munawir. Munjid itu lebih nopo ya, lebih detail, lebih. Lah Munjid itu sing nyusun kok Kristen. Hebat aja sampe. Jadi Munawir itu rujukane wong Kristen. Berarti aku belajarnya dari wong. Loh iya benar loh. Munjid itu sunahnya orang Kristen deh jenenge. Kak apa sih aku?
Jadi bayi sepuh, bayi Imam Fakih, gurunya Abah, bayi itu semuanya juga mujid. Yang dipelajari itu dari orang Kristen. Dalam teksnya itu adalah orang Kristen yang belajari sastra Arab, bahasa Arab. Jadi jangan dikira orang Arab kalau kamus mujid itu termasuk kamusnya tidak terlalu besar. Dan sama ngerti bandingannya namanya kamus muhid kau di menembah itu tentang jilid kamus al muhid tahu moco sama itu kau ulang kau wandel. Tapi komplit, tapi tidak tidak se-fleksibel mujid. Tapi oleh gede kan ya luwih akeh ya jelas gitu. Tapi yang jelas itu lek gawe awake dhewe standar tuh mujid wis apik bisa. Ati akeh lah. Kon iku gawe ruwan to, dadi gawe belajar. Itu di napa jenenge ketemu maknanya dulu. Nah, ketemu maknanya dulu baru nanti difahami dituwoto per kalimat jadinya kayak gini. Kok enak sih nggak tepat, peruwet limne. Lah aku bisa pernah belajar itu tadi saya cara maca itu nggak perlu kuwi wis kulino. Wis kulino kan oh ini maca ini nggak tepat, ini nggak tepat. Walaupun nanti setiap kitab itu pasti ada triknya dewe-dewe. Ada triknya dewe-dewe cara maca. Lagi ini kitab standar ngarane iki. Susunannya gak pakai angel. Kalau nanti sing mujarab pas loro sama loro. Loro. Sampai siap. Lek aliyah nek Fathul Muin itu terkenal itu angel anane. Kitabe Sayyiduddin Al-Malibari. Pokok kitab kok karangane Sayyiduddin Al-Malibari mesti angel. Karo saya Zakir Al-Ansori itu rada cukupan. Karena terkipnya itu aneh. Aneh kalau saya juga aneh. Betul nggih? Sampeyan ini napa lanjutne. Jadi saiki kemudian gawe silakan sampeyan pelajari mumpung sing ana iku bar to alaihi wassalatu wassalam sampai walakin niku nggih. Ya siji loro telu niku tok ae gak usah jeru-jeru. Gak usah akeh-akeh. Sampean pelajari yang paling penting harokatnya dulu. Dari sigot baru tarkib, baru pemahaman, okay. Jadi terjemah, jadi bahasa ini sigot, okay. Cari sigotnya dulu, kemudian cari tarkibnya, kedua terjemahnya, yang paling akhir tasawur. Tasawur ini, tasawur tak terangkin mau dulu. Jadi lek sampean maca wa qad tafaqu aimatul muslimina kama yuqadu bin asyarif sampai para pemimpin dari kaum muslimin telah sepakat seperti keterangan dari kitab Syifa Syarif bahwasanya malaikat yang bertugas diutus dengan membawa wahyu kepada para nabi-nabi yang berasal dari manusia itu terjaga sama seperti terjaganya para nabi tersebut. Itu jadi namanya terjemah. Tasawurnya, cara menggambarkannya adalah bahwasanya di sini pendapatnya ulama yang paling banyak kesepakatannya adalah malaikat-malaikat yang bertugas membawa wahyu kepada para nabi itu mempunyai sifat terjaga dari dosa. Ya nabi ini dewi, nabi yang berasal dari manusia saja terjaga dari dosa, maka ibaratkan malaikat pembawa wahyu kepada mereka adalah guru. Ya maka nanti malaikat tersebut yang berstatus guru lebih pantas untuk lebih terjaga lagi. Itu namanya tasawuf. Buat kemudian walakodih Balakini titik. Oh,